wabarakatuh. Kita dari kelompok 14 ingin berdiskusi tentang sesi tanya jawab seputar puasa Ramadan dan zakat. Nah, perkenalkan dari kelompok 14 ada siapa aja? Saya ada Rizky Masya. Saya Rina Yudhisi dan saya Reni Angkolia. Oke, baik, selanjutnya kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Untuk pertanyaan akan saya tanyakan terlebih dahulu. Saya akan menanyakan masing-masing 3 pertanyaan kepada kalian. Yang pertama untuk pertanyaan untuk Mbak Rina Yudhisi. Yang pertama itu adalah bagaimana cara yang tepat untuk menghitung zakat bagi mereka memiliki simpanan emas dalam bentuk perhiasan. Baik, saya akan menjawabnya. Untuk emas perhiasan itu yang tidak digunakan sehari-hari tetap wajib dizakati karena berdasarkan beratnya, meskipun harga mungkin lebih tinggi dan nisab emasnya itu pun harus tetap sama. Oke, terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap berenang atau mandi di kolam renang selama bulan Ramadan? Baik, saya akan menjawabnya. Menurut pandangan Islam, diperbolehkan untuk berenang atau mandi di kolam renang itu selama tidak mengambil airnya atau tidak meminumnya. Dan untuk pertanyaan terakhir, apakah sah puasa seseorang jika dia lupa berniat puasa sebelum terbit fajar? Untuk puasa seseorang sah jika niatnya itu sebelum terbit fajar atau di pagi hari. Sebenarnya sah-sah aja, meskipun lebih baik diniatkannya sebelum fajar, tapi walaupun sesudah fajar termasuk sah. Oke, terima kasih Karina. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan kepada Mbak Reni Kuliah. Pertanyaan pertama, apakah boleh menggunakan iqbal atau salam selama berpuasa? Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kalian. Jawabannya itu diperbolehkan menggunakan iqbal atau salam selama berpuasa, asalkan tidak sengaja telah dari mengganggu puasanya. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya jika seseorang terpaksa membatalkan puasa karena sakit ringan seperti flu? Jadi saya akan menjawab lagi, boleh membatalkan puasa dan menggantinya di lain waktu. Tapi jika memang dia masih sakit, tersebut akan mengganggu kesehatannya kalau dia memaksakan puasa. Jadi lebih baik dalam keadaan sehat saja dia berpuasa. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan terakhir kali ini, apakah diperbolehkan menghisap rokok untuk menggunakan produk tembakau lainnya saat berpuasa? Tidak diperbolehkan menghisap rokok karena selama berpuasa itu dianggap membatalkan puasanya. Oke, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya, boleh saya serahkan ke Reni Kuliah yang bertanya. Baik, sekarang dilanjut sesi tanya jawab dari pertanyaan saya. Saya akan menanyakan kepada Kak Reja dan Rina masing-masing 3 pertanyaan. Dan yang pertama itu saya akan menanya kepada Mbak Rina Yunisi, hal-hal apa saja yang dapat merusak pahala puasa? Hal-hal yang dapat merusak puasa itu yaitu berdusta, bergibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang syahwatnya. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, bolehkah niat puasa dilakukan setelah ada tanda imsak yang diserukan lewat masjid? Untuk niat puasa atau imsaknya itu sesuai seruan imsak biasanya dikumandangkan di masjid-masjid sewaktu 10 menit sebelum subuh. Nah, jika kita berniat puasanya itu di waktu imsak tidak apa-apa. Baik. Yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana jika kode puasa Ramadan belum lunas sampai Ramadan berikutnya? Sangat diharapkan kalau mengakhirkan kode puasa tersebut di akhir Ramadan karena tidak wajib hadiahnya, lalu ia juga tidak dianggap mendapatkan uzur. Ia juga wajib menggunakan kode dan hadiah sekaligus. Baik, terima kasih untuk jawabannya Mbak Rina. Selanjutnya saya akan menanya kepada Kak Reza. Untuk pertanyaan yang kelima, apa hukum puasa tapi tidak sholat? Jawabannya, jika puasa tapi tidak sholat, puasanya tetap sah. Tapi dia dosa karena tidak melakukan sholat yang merupakan kewajiban. Nah, selanjutnya pertanyaannya, apa tujuan dari berpuasa di bulan Ramadan? Untuk tujuannya sendiri,
Puasa itu adalah menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Puasa Ramadan adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan fisik maupun mental. Oleh karena itu, kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh seluruh umat muslim. Untuk pertanyaan yang terakhir, bolehkah tidur lagi setelah sahur dan sholat subuh? Sebenarnya Islam tidak menganjurkan umatnya untuk kembali tidur setelah menyantap sahur. Dikhawatirkan juga dapat tertidur pula sehingga melewatkan sholat subuh. Maka dari itu sebaiknya muslim mengisi waktu setelah sahur menuju subuh dengan ibadah sholat, zikir, tadarus, dan membaca yang lain. Baik, terima kasih Kak Reza untuk jawabannya. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Baik, pertanyaan yang pertama itu saya akan menanyakan kepada Kak Reza terlebih dahulu. Untuk pertanyaannya, jika kita sedang berpuasa tetapi kita sakit dan diharuskan untuk diinfus, apakah dengan diinfus bisa membatalkan puasanya? Untuk jawabannya sendiri, puasa bagi orang yang kondisi sedang sakit harus lihat dari kondisinya. Kalau dia mampu berpuasa, maka puasanya lebih baik untuknya. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa, maka berbuka untuk tapi jika kita sakit dan diharuskan untuk disuntik atau diinfus, tidak membatalkan puasanya. Akan tetapi jika kita sakit sampai diinfus itu akan membatalkan puasa. Dari Ustadz Dr. Rizal Muhammad. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, jika kita sedang berpuasa tetapi keluar darah atau mimisan, apakah membatalkan puasanya? Jawaban sendiri, darah yang keluar dari manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah darah dari menstruasi dan nifas. Maka darah tersebut bisa membatalkan puasa yang telah disepakati oleh ulama. Lalu yang kedua, mimisan atau istihadah, maka dia tidak akan membatalkan puasa. Tapi jika keluarnya banyak sehingga terasa badan terasa lemas, maka membatalkan berpuasa. Kecuali yang keluar sedikit atau keluar sedikit tidak membatalkan puasa. Adapun yang diperselisihkan oleh ulama yaitu kita melakukan bekam, karena ada beberapa pendapat ulama ketika kita bekam ada yang mengatakan batal dan ada juga yang mengatakan tidak batal. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah jika kita sedang berpuasa tetapi mengikat gigi dan bekas rasa odornya itu masih terasa, apakah bisa membatalkan puasanya? Yang membatalkan puasa itu yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Jadi seandainya orang mengikat gigi, jangankan sebelum imsak, bahkan pada saat siang hari pun tidak boleh membatalkan puasa, asalkan sikat gigi dan odornya jangan ditelan. Jika ditelan akan menjadi batal. Tapi akan terjadi makruh jika ada rasa odol ataupun makanan maupun minuman dalam mulut. Selain berwudu dan berkumur, jika kita merasa masih ada odolnya, maka kita diperbolehkan untuk kumur-kumur agar rasa tersebut hilang. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan tanyakan kepada Rey. Pertanyaannya itu, ketika kita sedang berpuasa, akan tetapi kita sakit batuk yang berdahak dan berdahaknya itu keluar terus-menerus, dan ada yang tertelan, bagaimana dengan puasa kita? Terus apakah batal juga? Adakah keringanan untuk hal ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Menurut mazhab Syafi'i yang dengan kemudahannya jika dahak yang tidak keluar dari tenggorokan maka tidak bisa ditelan kembali, karena kalau ditelan kembali akan membatalkan puasanya. Tetapi jika susah dikeluarkan itu berarti belum keluar, maka kita tidak usah ragu dan itu masih diperbolehkan puasanya dan tidak membatalkan puasanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jika sedang berpuasa tetapi kita menelan ludah, apakah akan membatalkan puasanya? Baik, saya akan menjawab. Ludah tidak akan membatalkan puasanya dengan syarat ludah yang ditelan masih dari dalam mulutnya sendiri. Tapi kalau ludah yang sudah bercampur dengan hal-hal yang kayak debu gitu, itu akan membatalkan puasanya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, jika kita bekerja keras dan tidak kuat untuk berpuasa, apakah boleh kita membatalkan puasanya? Baik, saya akan menjawab. Jika orang bekerja keras lalu tidak kuat puasanya, maka boleh dibatalkan dan boleh nanti bicara metodenya di tahun berikutnya. Baik, tentunya sekian pertanyaan dan dari kita. Saya jawab. Kurang lebih mohon Mohon maaf. maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.